Yoan, Kalau tidak sapa kita Kakak turunkan. Ronald, Kakak Friska kalau Ronald, Selfie. Friska kalau tidak jawab kita turunkan, oke? Karena banyak di bawah yang mau naik. Malam. Oke, Romo. Oke, Kakak Ronald, Salve. Oke, sudah. Kak Maf Saro duluan, boleh? Silakan bertanya, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Friska. Selamat malam, Romo. Lah, Iya, langsung perkenalkan nama, diri semua dan seterusnya. jeda dia kopi tuh. Halo. Dengar suara saya? Iya, Pak, silahkan. Oke. Romo Cafe ini mute. Maaf Saro, saya kasih turun engkau karena engkau setiap kali kamu omong kau keluar dari aplikasi jadi susah. Kami tidak dengar apa yang kau omong. Maaf Saro, Selamat ini malam, yang kedua. Romo. Yang ketiga kau buat lagi kami kasih turun. Karena banyak orang yang mau tanya. Iya, ini saya mau tanya ini, Romo. Iya, kalau mau tanya jangan keluar dari aplikasi nanti kau omong kami tidak dengar. Oh, gitu. Saya mau baca ini soalnya komentar siapa sih namanya ini tadi lupa. Jadi itu dia ada itu komentarnya di grup itu, lalu dia minta supaya ini mau naik ke Komal. Datang Nah, sini supaya tuh kalau diizinkan. Jadi itu mana dia dia Cil? katakan di komentarnya itu gini, Romo, bahwasanya Romo itu nggak tahu soal menafsir Wahyu 14 ayat 6 sampai 10. Itu aja sih apanya Suruh materinya, dia Romo, datang ke yang mau sini. saya sampaikan. Saya tidak pernah Iya sentuh itu. Wahyu 14, tapi tidak tahu dia sejak kapan dia dengar saya tafsir Wahyu 14. Iya, artinya dia mengomentari dari penjelasan Romo beberapa fitinya. Jadi dia mengatakan bahwasanya Romo itu gini gini gini. Jadi nanti kalau saya tanya sama dia nggak ngerti dia itu masalah wahyu itu Suruh dia datang ke sini. sama apalah. Kau suruh dia datang ke sini. Karena saya tidak belajar Wahyu secara spesial, makanya dia yang belajar khusus harus datang ke sini karena waktu saya belajar tentang Wahyu secara khusus ada 4 kunci. Kunci sabda bahagia, kunci historis, kunci teologi, kunci simbolik karena 24 simbol di sana dan kunci teologis. Waktu saya dalami secara Wahyu secara khusus, mungkin semua yang guru-guru yang ajar saya ajar salah semua. Dia yang mau ajar saya yang benar. Disuruh dia naik sini. Iya, Romo, memang tadi siang itu saya sudah suruh dia, saya kasih tahu kalau malam ini Siapa mungkin orangnya? Romo Kita jambak dia. Siapa orangnya? Ya nanti saya typing di bawah Tidak, nanti kau Romo sebut di sini, kau sebut di namanya sini itu. karena dia sudah komentar di sini, kau sebut sini supaya kita datangkan dia. Iya, tapi boleh saya tengok di apa ini, Romo, ya? Sebentar. Kau sebut orangnya siapa? Sebut dia, suruh dia datang sini. Tidak masalahnya dia bawa orang pertanyaan, nanti tanya balik lagi, dia sendiri tidak mengerti. Paling Itu bagus jadi orang soal langsung juga. bisa. Jeffrey Manembu namanya itu. Oke, jambak, cari nama Jeffrey. Orang Kupang itu. Tolong jambak itu teman-teman moderator, cari namanya Jeffrey, dia nama TikTok jambak ke sini dan biar dia kasih sekolah untuk saya. Karena saya sekolah Wahyu juga, tentang Wahyu juga, semua guru yang ngajar saya miring semua. Enggak, dia komentar di grup Calvinis di Facebook. Di Facebook, tidak usah repot itu. Masa ada anak Kupang yang belajar secara khusus Wahyu nanti? Protestan lagi. Emang yang tulis Wahyu itu Protestan kan? Itu Rasul Yohanes loh. Di Katolik. Dan Rasul punya yang terkasih ayat sepotong. yang terima Bunda Maria di rumahnya. Jadi salah besar kalau gitu. Tolong cari si Jeffrey itu kalau ada. Engkau cari dia punya TikTok. Kasih tahu bilang saya tunggu dia di sini dan bawa data dia belajar Wahyu di mana. Supaya saya tunjuk dia Wahyu. Dan dia paling pintar, so tidak apa tuh kalau itu. Tidak usah repot dengan yang di situ. Hanya tahu types. Saya pikiran kau mau tanya di sini. Tidak guna kalau dia tidak ada di sini karena dia mau ajari saya kalau itu. Tidak masalahnya dia membawa pertanyaan, tanya balik dia nanti tidak bisa kan? Iya, karena orang itu harus datang ke sini.
Baik Romo. Tidak apa-apa. Yesus saja ditolak, apalagi hanya Romo Cafe ini. Benar lagi. Yesus saja ditolak. Bukan itu loh Tuduhan dibunuh. bahwa dia menipu. Itu lagi. Itu aja Romo. Itu aja mau apa? Salam untuk dia, bilang saya tunggu dia di TikTok dan dah bawa data Baik. Wahyu 14 itu harus seperti apa, dan dia ajar kami di sini tentang Wahyu. Baik Romo. Secara spesial Wahyu harus ditafsir sebagaimana, Wahyu harus dipahami dalam konteks berapa kunci supaya mengerti, dan dia jelaskan 24 simbol yang ada di Wahyu supaya kita mengerti, dan kaitan teologisnya seperti apa, kunci teologis dari setiap Wahyu, setiap ini simbol itu apa. Begitu ya. Baik Romo. Jangan terrepot dengan orang itu, apalagi yang di Facebook yang tidak jelas. Ada Wahyu di Yesus sini. saja ditolak, apalagi Romo Cafe. Ada Mel Atok di sini. Mel Atok, kalau engkau dengar atau pengikutnya Mel Atok, suruh Mel Atok datang kunjung kok. Saya mau tanya beberapa hal yang dia omong di VT-VT itu, apakah sesuai dengan kitab suci atau tidak. Tolong pendeta Mel Atok, engkau kan gembala yang baik, kau kesini kah? Atau Deki Ngadas, MYM, Efra Soru, datang ke kunjung saya tuh, anggaplah kunjung persaudaraan. Daripada kalian buat VT-VT, lihat saya tidak pernah buat VT itu. Supaya jangan buat bodoh orang, lebih ajar langsung begini dengan baca kitab suci di tangan. Daripada sampai di mimbar juga kau burukan saudara Patris. Sampai bawa nama orang Kefa. Ya, dan kemarin viral ya. tidak boleh itu. Kau bawa nama orang Kefa dan semua itu. Ada hubungan apa orang Kefa dengan kau punya? Itu Padahal dia orang sudah Soe. regionalista, itu tidak baik lagi. Padahal dia orang Soe, Tuan. Bayang. Sebut sesusah. Sebut susah lah. Romo Patris orang Soe. Iya. Baru dia Welcome bilang dia. Yang Romo Patris orang Muslim di Kefa. Soe itu. Baru dia bilang Romo Patris orang Kefa. Pada Romo Patris orang Soe. Melalto, cari data baik-baik, jangan omong sembarang di mimbar. Itu provokator namanya. Sebawa nama daerah. Sekarang khotbah di mimbar, ada orang Iya, Katolik saya begitu, Pak. kaget. Saya kaget, seorang pendeta buat begitu di mimbar. Kasih buruk, bilang buat lucu. Tidak apa, saya rindu saudara-saudara di Kefa, ternyata Romo Patris orang Soe. Data itu juga, data yang paling terkecil juga asal orang justru salah, Meralto. Apalagi saya bilang, kamu belajar tentang data kitab suci. Kalau yang data tentang yang ada di depan kamu juga kamu salah omong. Dia orang Soe, kamu bilang dia orang Kefa. Tidak apa, saya rindu saya punya saudara-saudara di Kefa. Buat lucu, ternyata Romo Patris orang Soe. Data kecil saja kau susah lah. Bagaimana kalau mau data besar? Itu omong di mimbar susah lah datanya. Apalagi kalau membongkar ayat kitab suci. Kalau tidak tahu jangan omong. Bikin malu sih. Saya tunggu engkau di sini kami Melato. Sesuatu kali kau datang kunjung persaudaraan di sini tuh, daripada kau keluar-keluar di kau mimbar, kau fitis. Oh baik, teman-teman. Saya kenal baik Romo Patris karena dia adik kelas saya, di bawah saya 1 tahun, jadi saya kenal baik dia. Ya izin turun ya Poe Romo. dulu. Iya, maaf so, Siap. kau type di sini, bilang saya tunggu dia di sini. Oke. Ya, Siap. saya mau belajar juga apa namanya itu, apa Wahyu dari dia. Kasih tahu bilang begitu. Baik Romo, baik. Yuk. Kasih 2 room itu Protestan, berapa room itu supaya mereka naik begitu. Ada Ade Marco juga Ada bagus. 3 room sini yang Protestan nih kalau mulai. Oh ini Pixar, engkau mau tanya silakan Pixar ibu atau siapa? Anda lagi. Ginting kau kasih kesempatan mereka satu-satu. Aku mau tanya boleh? Yo, Ya, silahkan. Di Katolik. sambil tunggu Jadi Protestan kemarin yang baik yang mau omong di sini. Aku kemarin dengar kalau di Katolik itu ada dosa besar, ada dosa yang kecil. Bukan dosa kecil ya, yang kayak apa ya, Romo istilahnya? Kalau Filial di dan agama mortal. iya, ada dosa itu. Nah, kalau di agama Kristen yang lain kan kayak membenci dan membunuh, ya udah sama aja. Iya, betul kan Bukan Romo? di Kristen yang lain, itu sudah di kitab suci yang omong, bukan di Kristen yang lain. Tidak ada Kristen yang lain, hanya satu Kristen Katolik, tidak ada yang lain Kristen yang lain. Yang lain itu bukan Kristen, komunitas.
Oh ya, Romo. Nah itu gimana ya? Maksudnya terkait dengan purgatorium dan dosa mortal tuh apa aja dan eh, kayak dosa yang bisa apa ya, yang diampuni dan tidak diampuni dan terkait itu Romo. Aku pengen tahu Oke, soal itu. Makasih. 1 Yohanes 5 ayat 16 17. Bantu. Bisa dimute-kan kembali, Bu? Karena ayo. 1 Yohanes 5 ayat 16. 15 ya 16 17. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Oke. Pixel, di situ ada 2 jenis dosa. Dosa yang mendatangkan maut dan dosa yang tidak mendatangkan maut. Untuk dosa yang tidak mendatangkan maut, kalau engkau mengenal saudaramu berbuat dosa dan dosa tidak mendatangkan maut, engkau berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan dia hidup. Penginjil Mikael, engkau polemikus, saya tidak butuh di sini. Oke, engkau pergi cari kau perum Protestan di sana. Engkau waktu itu kau sudah tipu saya di dalam satu diskusi, jadi saya tidak butuh kau di sini. Kau cari kau perum MKD dan Protestan yang lain. Oke, jadi ada dosa di situ sangat jelas di situ, Pixel. Ada 2 jenis Pixel. Di situ ada 2 jenis dosa ayat yang barusan kita baca. Iya. Yang pertama, dosa yang tidak mendatangkan maut dan dosa yang mendatangkan Maut. Makanya tadi saya transfer dia apa enggak ini apa ya? utus komando dulu ke purgatorium sebentar datang lagi. Selamat malam, Pater. Tolong David dan jangan potong. Pater Komando. Michael. Siap. Tolong mute-kan dulu, nanti sebentar akan disapa. Jadi sebentar elaborasi tema, kalau Oke, kamu potong selamat saya malam, terganggu. Pater Cafe dan Pater. Komando, saya mengerti engkau mau sapa, tapi sebentar dulu saya selesaikan satu tema. Nanti engkau potong. Jadi kalau potong ya susah nanti untuk elaborasi lagi. Jadi jangan dulu potong, santai saja. Jadi ada 2 jenis dosa, yang mendatangkan maut dan yang tidak mendatangkan maut. Bagi Protestan, semua dosa mendatangkan Pixel, hidupkan mic-nya. Bagi Protestantisme, semua dosa mendatangkan maut. Maut. Bagaimana di situ Santo Yohanes bilang ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Maut. Contohnya, yang curi ayam dengan yang bumbun orang, mana yang mendatangkan maut, mana yang tidak mendatangkan maut? Bun datangkan maut. Yang bumbun. Curi ayam Oke. tidak datangkan maut. Tidak tahu maut. Contoh kecil, Yohanes dalam Injil Yohanes 19 ayat 11. Yohanes 19:11 Yesus bilang, dia yang menyerahkan saya mempunyai dosa yang besar. Yohanes 19 ayat 11, Yesus menjawab, engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Siapa yang menyerahkan Yesus dengan 30 mata uang? Yudas. Artinya, dosa tentang Uang. apa hasil dari dosa tentang uang? Kita ambil contoh dari 2, satunya Yudas, satunya Pasutri. Yang tentang uang ini, Matius 27 ayat 5 dan ayat dari ayat 3 sampai 5. Apa yang terjadi dengan dosa yang dibuat karena uang? Hati-hati para koruptor. Saya tidak ancam. Hati-hati yang pendeta-pendeta yang suka main dengan uang itu. Matius 27 ayat 3 sampai 5. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat
bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Tetapi jawab mereka, "Apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri." Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Itu versinya Matius. Sekarang versinya Lukas di dalam Kisah. Kisah 1 ayat 15. Selanjutnya. Kisah 1 ayat 15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, Lanjut Romo, 16. "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lanjut. Dahulu Kita mau ia lihat bagaimana dia buat termasuk uangnya itu. bilangan." Yang di Matius dia kembalikan, yang di Lukas dia buat apa dengan uang? Oke Romo, 17. "Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar." Oke, dia beli Hal tanah di situ. Cukup. Dia beli tanah di situ. Fixer, Iya, dengan hasil iya, dari kejahatan, iya, apa kejahatan yang dia buat? menjual Yesus, Menjual, dan dia terima apa? terima uang, Karena ikut akar dari semua kejahatan adalah apa? Fixer, cinta uang. di dalam Timotius 1 Timotius 6 ayat 10. Bantu dulu. Kita lihat ayatnya, daripada Protestan bilang kita tidak pakai ayat. 1 Timotius 6 ayat 10. "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Yudas menyiksa dirinya dengan uang hasil kejahatan. Fixer, Dia mati atau tidak mati? mati. Oke, sekarang kita buat pembanding ke Kisah 5 dari ayat 3 dari ayat 1 kalau mau dibaca. Yang main gila dengan uang itu berdosa kepada siapa? Menipu siapa? Kisah 5 dari ayat 1 ya Romo. Ya. Ada seorang lain Vincent, yang engkau hidupkan bernama dulu karena Ananias. storing ya. Kalau engkau hidupkan tuh storing engkau punya mic. Jadi setiap kali selesai omong langsung mic mute kan. Karena ada yang rekam supaya masukkan ke TikTok atau YouTube. Oke. Nanti bunyinya terlalu banyak bunyi berisik di situ. Oke. Kalau engkau menghidupkan mic. Baik Romo. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tahan dulu di situ. Tetapi Tahan dulu. Setiap ayat tahan dulu. Fixer, apa yang dibuat oleh Ananias dan istrinya? Menjual sebidang tanah. Ya, setelah jual, apa yang terjadi dengan uang? Dia menahan sebagian dari hasil Mengenahan penjualan. sebagian. Oke. Engkau jangan kasih mati. Ini butuh ini selanjutnya. Oke, ayat selanjutnya. Apa kata Petrus? Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak Ini mulai dijual, dosa melawan siapa dan itu ada hukumannya, yaitu kematian. Lanjut. selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual,
bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tahan dulu. Artinya, yang main gila dengan uang di situ Pixar, dosa melawan Iya, Roh Kudus, mendustai Roh Kudus, mendustai Allah. Engkau bukan mendustai manusia. Kembali ayat terakhir itu. Engkau mendustai siapa? Ayat Mendustai 4. Allah. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ayat-ayat sebelumnya omong tentang mendustai Rohku, menipu Rohku, Roh Kudus, Roh Kudus. Menipu Roh Kudus sama dengan mendustai mendustai Allah. hasil apa? Mati atau tidak mati? Lanjut ayatnya. Hati-hati pendeta-pendeta yang suka uang itu. Ayat 5, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Itu Maka sangatlah cukup. Waktu itu siapa punya perkataan sampai Ananias mati? Petrus, Tidak ada kata pendeta, di situ Petrus pun kata-kata. Ayat 9-nya. Istrinya Ananias sekarang. ayat Siapa yang 9, ngomong sampai rebah mati istrinya? kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Dan engkau sekarang dosa yang tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Efesus 5 ayat 5. Efesus 5 ayat 5, Yang tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Dosa apa saja? karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya, penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Fixer. Jadi kita harus membedakan mana dosa ringan, mana dosa berat. Satu saja yang harus kita buat, bertobat. Pertanyaan saya di dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 tadi, mereka yang mempunyai dosa ringan, itu Allah memberikan mereka hidup karena kita berdoa untuk mereka. Karena itu dosa yang tidak mendatangkan maut. Tapi bagaimana Protestan tidak baca ayat itu dan mengatakan bahwa semua dosa mendatangkan maut? Artinya tidak baca semua kitab suci. suci. Selesai, Fixer. Iya. Hati-hati ya. Romo. Hati-hati dengan manggila dengan uang tuh. Mm. Karena Allah akan menghukumi mereka yang mana? Maleakhi 3 ayat 5. Maleakhi 3 ayat 5. Bab yang dipakai untuk persepuluhan itu. Dan Allah akan menghukum mereka yang menindas janda orang asing dan yatim piatu. Kamu untuk menghakimi dan akan segera menjadi saksi terhadap tukang-tukang sihir, orang-orang berzinah, dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, Tahan dulu situ. janda. Tahan dulu. Tolong yang mempunyai pegawai di kantor atau di punya perusahaan di pabrik. Jangan kau tindas orang upahan. Berilah haknya sesuai dengan yang harus diterima. Baca kembali bagian itu. Mereka yang menindas siapa? Orang-orang berzinah dan orang-orang yang bersumpah dusta, dan terhadap orang-orang yang menindas orang upahan, 2, janda, 3, dan anak piatu, 4. dan yang mendesak ke samping orang asing, dengan tidak takut kepadaku, firman Tuhan semesta alam.
Sudah tahu persepuluhan untuk janda, yatim piatu dan apa namanya orang asing. Kenapa kamu curi? Kenapa kamu ambil yang bukan kamu punya hak? Maka Allah akan menindas mereka, menghakimi mereka yang menindas orang upahan, orang asing, janda dan yatim piatu. Dengan tidak takut akan aku, kata Yahweh, firman Tuhan yang ada di situ. Fixer, kalau semua dosa mendatangkan maut, Allah itu tidak berbelas kasih. Iya betul Romo. Jangan kau main gila dengan Tuhan Allah. Iya. Bagaimana engkau punya anak, satunya dia ambil sesuatu uang 1.000, satunya dia buat kejahatan yang besar. Contohnya, dia pergi dan merusakkan, membakar rumah orang. Sebagai bapak, mana pertimbanganmu sebagai mama terhadap dua posisi moral di situ? Yang satunya ambil uang 10.000, yang satunya pergi bakar orang rumah. Dia menghancurkan satu keluarga yang tidak ada rumah sekarang. Hukuman mana yang Iya berat? masa dihukum sama ya? Maksudnya Logika, nggak mungkin kita hukum sama. Iya iya. Kalau itu hukumnya sama, buat apa dia datang untuk mengadili orang hidup dan mati? Bisa mengerti? Iya Romo. Cuman kalau mereka kan mereka suka bahas yang Yesus berkata dengan apa? Yang itu loh Romo yang dengan membunuh membenci engkau dengan membenci engkau sudah membunuh dengan apa ya? Dengan membenci engkau sudah membunuh Ya, dengan dengan menginginkan membenci, siapa yang membenci saudaranya bukan kata Yesus, itu kata Rasul Yohanes. Bukan kata Yesus. Ini hati-hati ya, hati-hati. iya Bantu iya dulu, iya. Friska, 1 Yohanes 3 ayat 15. Mereka ambil ayat juga salah, bukan Yesus ngomong, ini Rasul Yohanes yang ngomong. 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Fixer, ada 15 perbuatan daging yang membuat engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau begitu semua yang buat itu tidak masuk surga. Bisa mengerti? Bukan hanya membenci, tetapi Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Tolong dulu. Tidak tahu Fixer ini pakai headset kah atau tidak, karena terlalu bunyi sekali. Galatia 5 ayat 19. Konsentrasi di 21. Yang melakukan semuanya itu tidak masuk dalam kerajaan Allah. Berarti, buset, kalau begitu bahaya sekali kita semua tidak menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Oke. Friska, sinyalmu Friska. Iya Kak Romo, maaf Romo. Ini masih kah? Sudah. Oke Romo. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Fixer, sadis banget Tuhan Allah ya. Iya banyak banget ini. Ya, ada 16 item di situ. Berarti yang semua yang melakukannya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita buat apa lagi di dunia? Ada satu kesempatan, bertobatlah. Iya Romo. Berarti sadis sekali ide Protestantisme punya mentalitas. Bisa mengerti? Iya Romo. Berarti semua dosa mendatangkan maut, tapi Yohanes bilang ada dosa yang tidak mendatangkan
maut. Karena itu kita yang harus berdoa untuk mereka, supaya Allah memberikan mereka hidup. Karena ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Untuk dosa yang mendatangkan maut, tidak perlu berdoa lagi untuk mereka, sudah tahu mereka punya tempat di neraka. Tetapi untuk dosa yang tidak mendatangkan maut, mereka ada di mana? Ini jadi persoalan untuk dipecahkan dalam Protestantisme. Mereka tidak punya purgatorium. Sedangkan orang Yahudi punya Gehenna. Katolik punya purgatorium. Protestan punya apa? Kalau begitu, tolak semua yang ada dalam kitab suci perjanjian lama, tradisi Yahudi, juga tolak yang kitab suci yang mereka ambil dari Katolik punya. Iya Romo, soalnya ngeri banget ya. Kita semacam kayak ayam, abis mati ya udah mati. Selesai, mati. Sedangkan Yesus bilang, yang percaya kepadaku, akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Yang percaya kepadaku, Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." baca kembali ayat itu, mungkin Protestan tidak dengar. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Iya, terima kasih Romo. Iya, terima kasih. Lanjut ayat 25 tadi ya, 26-nya. 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku Tahan di situ. tidak. Yesus bilang dua hal, perbuatan dan iman. Barang siapa yang hidup setiap hari, dan yang percaya kepadaku. Yesus omong tentang iman dan perbuatan hidup. Baca kembali, mereka tidak dengar itu. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Mau hidup? Pixar, mau hidup? Mau hidup. Yohanes 6 ayat 57. Mau hidup harus makan apa? Yohanes 6 ayat 57. Mau hidup, mau hidup harus makan ini. Yohanes 6. Ya, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Protestan makan Yesus kalau mau dapat hidup. Barang siapa yang hidup dan percaya kepadaku, walaupun dia sudah mati, dia akan hidup. Tetapi cara hidup bagaimana? Makan dialah. Dia sudah bilang, makan dia supaya dapat hidup kekal. Ayat 50. Makan dialah. Ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Haleluya, lanjut. Haleluya. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Roti itu adalah Daging. dagingku. Pada malam perjamuan terakhir, Yesus mengambil roti, mengucap syukur dan mengatakan, inilah tubuhku yang diserahkan kepadamu. Bukan roti lagi, melainkan dia punya Tubuh. Karena ayat ke-55 dari 54. Ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Protestan.
Ah,